Hai adik-adik, apa kabar? Pasti sehat-sehat semua kan? Yuk kita mau mulai ibadah online kita. Tunggu, tapi Cici panggil teman Cici dulu ya. Tunggu ya. Ting. Loh, salah. Ulang. Ting. Halo adik-adik. Hai, tuh Cici Caca udah dateng. Apa kabar hari ini? Ih, pasti hari ini pada seneng kan ya Cici Caca ya? Seneng dong Ci Soalnya kan pastinya. hari Minggu. Mm-mm. Kita mau Memuji Tuhan. Yes, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi Cici Caca, sebelum kita muji, kita mau Doa dulu. berdoa dulu. Yuk, adik-adik, coba mainan-mainannya disingkirin dulu ke samping. Gak usah gangguin cicinya atau kokonya. Kita mau lipet tangan, kita berdoa. Nanti ikuti Ciolin berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Terima kasih untuk hari untuk hari yang baru, yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan. kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk Cici Caca, kita mau nyanyi muji nama Tuhan. Kita nyanyi lagu apa Cici Caca? Nyanyi lagu sekolah minggu Ci Caca. Wow. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Masih dia Ci ya? Ya, Jesus mere garmen he, Kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Jab Jesus mere garmen hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. kita sambung lagu pujian. Katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, Ci. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay. Tadi Cici Caca, kalau Cici Caca bilang Tuhan Yesus ada di rumah, Iya. Tuhan Yesus itu juga ada di atas, di bawah, dan di mana saja. Kita mau angkat pujian kita yuk, kudaki-daki Ayo, gunung Ci. yang tinggi. Musik. Tak pakai gerakan ya adik-adik ya, biar tubuhnya makin sehat. Iya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang ruang angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada, kau ada. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di
Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang-terbang, ku terbang-terbang luar angkasa. Ku selam-selam dalam samudra. Ku dayung-dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Oke Cici Olin, Ya, kita Cici Caca. semua sudah selesai memuji nama Tuhan. Betul. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke Cici Caca. Naikkan satu pujian, ku ingin dengar cerita. Katakan ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Katakan Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. katakanlah lebih sungguh, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan boleh bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Tante Keke.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali kalau pagi hari ini Tante Keke boleh dapat beribadah bersama dengan anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Dan kalian boleh tetap bersemangat. Dan terlebih lagi, kalian selalu dalam keadaan yang bersukacita. Pada pagi hari ini, Tante Keke akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Judul firman Tuhan kali ini Tante ambil di dalam Alkitab, terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 22. Nah, kita akan baca beberapa ayat saja ya. Kita tidak akan baca ayat 1 sampai 22. Nanti selesai ibadah, kalian dapat membaca kembali di dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 22. Kalian masih ingat bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa pun menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita tahu ya bagaimana bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka harus berjalan-jalan di padang gurun. Kalau siang hari, biasanya padang pasir itu sangat panas sekali. Dan kalau malam hari, biasanya sangat dingin. Tapi karena Tuhan baik kepada orang Israel, akhirnya supaya bangsa Israel tidak kepanasan lagi pada siang hari, Tuhan memberikan tiang awan. Dan supaya bangsa Israel tidak kedinginan saat malam hari, Tuhan memberikan tiang api kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pun terus berjalan melewati padang pasir sampai saatnya mereka merasa kelelahan. Kalau kita lelah, biasanya apa yang kita lakukan? Ya, betul sekali. Biasanya kita akan beristirahat. Begitu pula juga dengan bangsa Israel. Mereka pun beristirahat dan mereka mendirikan kemah di padang gurun Sinai. Dan saat bangsa Israel beristirahat di kemahnya, apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah Musa tidur juga bersama dengan orang Israel? Nah, ternyata Musa tidak ikut tidur di kemah. Musa disuruh Tuhan untuk naik ke atas gunung yang tinggi. Kira-kira Tuhan menyuruh apa ya? Musa naik ke atas gunung yang sangat tinggi. Apakah Musa ke atas gunung berjalan-jalan untuk melihat pemandangan dari atas gunung? Atau Musa ingin menghirup udara segar di atas puncak gunung? Ternyata itu semua tidak dilakukan oleh Musa. Musa ke atas gunung yang sangat tinggi, ternyata dia ingin bertemu dengan Tuhan. Pertemuan apa yang dilakukan oleh Musa dengan Tuhan? Ternyata Musa berdoa kepada Tuhan. Kita baca yuk di dalam
Keluaran 19 ayat 5. Jadi, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, jadi Tuhan ingin menyampaikan kepada Musa bahwa bangsa Israel pun harus bersekutu dengan Tuhan. Jadi, Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel juga selalu memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan pun juga ingin bangsa Israel melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Dan Musa disuruh sama Tuhan untuk menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Kemudian setelah Musa bertemu dan berbicara dengan Tuhan, Musa pun turun dari puncak gunung Sinai ke bawah kaki gunung Sinai, di mana orang-orang Israel berkemah. Kemudian Musa pun berbicara kepada orang Israel, baik yang anak-anak sampai orang dewasa, bahkan sampai orang yang sudah tua sekalipun. Musa berbicara, dan Musa ingin semua orang Israel mendengarkan firman Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan di puncak gunung Sinai. Musa berbicara kepada bangsa Israel. Hai semua bangsa Israel, baik anak-anak, baik orang dewasa, baik orang tua, pada hari yang ketiga kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi kalian bersiap-siaplah dan kuduskanlah kehidupan kalian, karena Tuhan adalah kudus. Lalu Tuhan juga sudah menyampaikan kepada Musa bahwa Dia akan berbicara kepada orang Israel melalui awan yang padat, lalu ada kilat dan ada guntur. Lalu bangsa Israel pun menjawab, "Ya Musa, kami ingin bertemu dengan Tuhan." Baiklah, kalian harus bersiap-siap. Menjelang pagi hari, kita akan bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang bermalas-malasan, tidak ada yang masih tidur. Pada pagi-pagi hari, kita akan berbicara dengan Tuhan. Baik Musa, kami akan mentaati firman Tuhan. Sekarang kita baca lagi yuk ayat firman Tuhan. Ada di dalam Keluaran 19 ayat 16 sampai 18. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan.
Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ayat 18, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Nah, jadi bangsa Israel, mereka pada pagi hari mereka ingin bertemu dan mendengarkan Tuhan berbicara. Nah, Tuhan berbicara dalam bentuk awan yang padat dan bunyi guntur serta kilat. Dan sini dikatakan juga seperti asap dapur. Nah, kalian bisa membayangkan bagaimana ketika dapur kita dipenuhi dengan asap. Nah, begitu pula juga dengan bangsa Israel. Mereka tunduk kepada Tuhan, mereka sujud kepada Tuhan. Nah, jadi bangsa Israel melakukan pertemuan dengan Tuhan. Nah, apakah kalian ingin bertemu dengan Tuhan? Apakah kalian juga ingin dengar suara Tuhan? Yuk, sekarang kita jangan malas-malas untuk berdoa. Jadi, kalau kita malas berdoa, kita tidak dapat bertemu dan berbicara dengan Tuhan. Karena Tuhan pun ingin bertemu dan mendengarkan suara kita, dan Tuhan ingin kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada perlindungan yang kokoh, ada perlindungan yang kuat. Apalagi saat ini di negeri kita, bahkan di seluruh dunia, terjadi wabah yang namanya corona. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena jika kita senantiasa bersekutu, berdoa seperti yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel, Tuhan juga pasti akan melindungi kita. Nah, bagaimana cara kita bertemu dengan Tuhan? Kita bertemu dengan Tuhan pada saat ini nih, saat kita beribadah online, kita pun sudah bertemu dengan Tuhan. Ataupun kalau kalian di sekolah ada pelajaran agama dan kalian melakukan ibadah online dengan teman-teman kalian di sekolah, itu pun kalian sudah bertemu dengan Tuhan. Dan saat kalian berdoa bersama-sama dengan keluarga kalian, di situ pun kalian bertemu dan berbicara dengan Tuhan. Apakah Tuhan senang? Ya, Tuhan senang sekali kalau kita selalu ingin bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Dan marilah sekarang anak-anak, kita jangan malas-malas berdoa lagi ya. Jangan malas-malas lagi untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan, baik melalui ibadah online maupun ibadah di rumah. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah hati kami supaya kami memiliki kerinduan untuk selalu
bersekutu, bertemu, berbicara dengan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, biarlah tangan Tuhan yang dapat menghentikan wabah corona yang ada saat ini. Biarlah wabah ini boleh berhenti Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan seizin-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas, dimanapun kami melangkah, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Halo adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti adik-adik udah denger kan dari awal sampai akhir. Semoga firman Tuhannya tertanam di hati adik-adik semua. Betul, gak cuma tertanam, tapi juga berbuah dalam kehidupan kita semua. Amin. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap kalau kemana-mana, setelah dari mana, adik-adik jangan lupa cuci tangan ya. Pakai masker. Terus kalau nggak perlu banget, adik-adik jangan pergi kemana keluar. Siap Cici. Oke, selain itu jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Happy Sunday. Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.